warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Heri Wibowo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang akan saya laksanakan di unit kerja saya SMK Wisuda Karya Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siapa? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Semka, Hebat, mantap, siap berprestasi. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat? Oke, sudah siap mengikuti pelajaran CNC pada pagi hari ini? Oke, sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, Bapak ingin bertanya dulu, untuk pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Oh, Febri. Mastercam 2 dimensi. Menggambar di Mastercam? Menggambar 2 dimensi. 2 dimensi, oke, betul. Menggambar di Mastercam ya untuk 2 dimensi, kita menggunakan beberapa menu ya. Ya, apa saja? Ada yang masih ingat? Line. Digunakan untuk apa line? Untuk membuat garis. Untuk membuat garis. Kemudian apa lagi? Membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Menggunakan circle. Menggunakan circle. Oke, tepat sekali. Ada yang masih ingat lagi apa? Filet, Pak. Fillet. Untuk apa fillet? Membuat radius di tepi benda. Radius di tepi atau pinggul ya, sudut ya. Oke, ya betul sekali. Nah, kita sudah punya modal ya, kalian sudah punya bekal untuk melanjutkan ke materi pada pagi hari ini. Dengan kalian sudah bisa menggambar 2 dimensi, maka pada pertemuan hari ini kita akan membuat program. Kepanjangan dari CAM sendiri adalah Computer Aided Manufacturing, di mana setelah kalian buat gambarnya CAD ya, kemudian kita proses ke pemrogramannya ya. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini, salah satu program yang akan kita pelajari yaitu dengan membuat program toolpad kontur. Oke, sekarang Bapak mau tanya ya. Pertemuan selanjutnya kalian kan sudah bisa menggambar seperti ini ya. Dari profil-profil ini kalian buat line-nya seperti ini kan. Kita pakai menu line, kemudian pakai menu apa ini? Fillet. Kalau yang ini? Circle ya. Nah, maka akan menjadi bentuk profil-profil seperti ini ya. Nah, dari bentuk profil ini, ketika kita akan membuat produk seperti ini, tentu kita butuh proses machiningnya menggunakan program toolpad ya kan. Nah, Bapak akan mengenalkan kalian dan kita akan sama-sama belajar tentang toolpad kontur. Oke. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menerapkan fungsi perintah kontur 2 dimensi, kemudian menganalisa fungsi perintah kontur 2 dimensinya. Untuk keterampilannya kalian bisa melakukan perintah program kontur 2 dimensi dan juga menggunakan perintah program kontur 2 dimensinya. Oke. Sebelum saya masuk ke pembuatan program kontur, saya ingin mengetahui sejauh mana ya kalian tahu tentang pembuatan program di Mastercam. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan pretest. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan langkah sebelum menyusun program menggunakan Mastercam. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Siapa? Oh, ketua kelas ya, Vio. Bagaimana cara membuat program menggunakan Mastercam? Sebelum kita membuat program, kita harus membuat benda 3D terlebih dahulu menggunakan Mastercam atau dari software CAD lainnya, mungkin nanti dimasukkan ke Mastercam. Setelah itu kita menentukan stock setup.
Setelah kita menentukan stok setup, lalu kita membuat program kontur, membuat toolpath kontur di Mastercam. Oke, tepuk tangan ya. Oke, kamu tahu seperti itu dari mana sebelumnya? Baca Saya modul? Belajar melewati YouTube, melalui YouTube. Oh, melalui YouTube. Oh, luar biasa. Berarti nonton video di YouTube. Ya, sebenarnya di modul yang sudah saya bagian itu sudah ada ya. Kalau kalian belajar, kalian bisa kurang lebih tahu gambaran umumnya. Ada teman kalian yang tahu lewat YouTube. Ya, luar biasa sekali. Oke, ya kurang lebih hampir sangat tepat sekali ya yang dikatakan oleh Vio tadi, bahwasanya untuk pembuatan program di Mastercam kita harus menggambar 2 dimensi atau 3 dimensinya. Bisa menggunakan aplikasi di Mastercam maupun menggunakan aplikasi software gambar lainnya. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan metode pemrograman. Ada yang masih ingat? Siapa? Kenapa? Apa? Absolut dan inkremental. Absolut dan inkremental. Absolut itu apa? Awalnya Program yang awalnya selalu tetap. titik awalnya selalu tetap. Oke. Kalau inkremental, Titiknya berubah. titiknya selalu berubah. Oke, dilihat dari titik terakhir. Ya, betul sekali. Oke. Apa itu pemrograman kontur? Oke. Saya Pak. Ya, apa? Pemrograman keliling. Pemrograman keliling. Kamu juga lihat dari sumber mana? Dari YouTube juga. Dari YouTube juga. Oke, luar biasa. Ada yang nonton di YouTube juga ya. Luar biasa sekali ya, rasa ingin tahunya tinggi. Apa itu pemrograman kontur? Yang dikatakan Fibir tadi adalah pembuatan program kelilingnya, sekelilingnya. Oke. Sini nanti kalian simpulkan apa itu pembuatan kontur. Oke, di sini ada 5 gambar A, B, C, D, dan E. Ya kan? Nah, yang pertama, gambar pertama, arah gerakannya itu adalah kemana ini? Ke bawah atau nusuk. Ya enggak? Kalau ini namanya apa? Ngebur. Berarti ini bukan kontur ya? Bukan. Oke. Yang kedua, kalau ini apa ini? Proses apa ini? Tap ya. Ada regi-reginya ini ya. Berarti ini bukan kontur ya? Nusuk juga. Kemudian yang ketiga ini apa ini? Facing. Facing itu apa? Permukaan, ya kan? Berarti tidak kontur. Oke, gambar yang keempat ini apa ini? Nah, keliling atau samping ya. Nah, ini namanya kontur. Kontur luar ini. Kemudian yang E, ini apa ini? Membuat apa ini? Cekungan ya. Ya kan? Ini juga kontur. Oke. Jadi dari kelima gambar ini yang merupakan program kontur yang mana? B dan E, ya kan? Nah, karena dari gambar B dan gambar E, dia melakukan program kemana arahnya? Di sekeliling benda kerja atau membentuk profil. Gitu ya? Itu namanya program kontur. Oke. Nah, ketika kalian sudah punya bekal menggambar 2 dimensi di Mastercam, selanjutnya dari gambar itu kita buat programnya, ya, atau toolpath-nya. Pada pertemuan pagi ini, ya, saya sudah siapkan video pembelajarannya yang sudah kami buat di jurusan Teknik Mesin, ya, SMK Wisuda Karya. Untuk video tutorialnya, video pemrograman kontur 2 dimensi, ya. Kita simak dulu, nanti ketika ada yang ingin ditanyakan bisa kita diskusikan, gitu ya. Oke. Kelilingnya dengan bentuk apa ini? Tanda plus ya. Nah, kemudian ada beberapa yang cekung ke dalam berbentuk lingkaran, ya. Oke. Kemudian langkah pertamanya adalah kita atur dulu stok setup-nya atau raw materialnya. Kalau benda seperti ini bentuknya apa sih? Kotak ya. Berarti kita pilih apa di sini? Rectangular. Oke.
Nah, setelah kita atur stock setupnya, ya, kita pilih program kontur, kemudian kita atur parameternya, ya, kita pilih endmill-nya. Nah, selanjutnya kalian diminta mengisi event endmill. Di sini isiannya terdapat dengan output. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, kita atur di sini adalah parameter potongnya. Satu kali tool ya, berarti toolnya nomor 1. Nah, untuk output nanti ini kalian isi berdasarkan mata potong dari endmill. Nah, jumlah mata potong endmill-nya di sini number of loop-nya. Bisa kita pakai 2 mata potong atau 4 mata potong. Feed rate ini kecepatan sayap. Feed rate kecepatan sayap. Dengan parameter pemotong. Feed rate-nya kita kasih 600. Nah, misalkan 600 mm per menit ya. Oke. Isi berdasarkan perhitungan dari parameter ternyata. Misal kita kasih di sini 300. Ya. Di compensation juga bisa. Kita bisa lihat di sini gerakan dari ambilnya sudah di luar permukaan yang seharusnya tidak bersama. Kita coba breakpoint slide. Ketika kita sudah membuat programnya, bisa kita simulasikan dengan cara kita klik black plot atau verify. Nah, di sini pahatnya jalan ya. Nah, untuk gerakannya adalah di sekeliling tanda plus ini. Nah, berarti ini timbul ini. Oke, kemudian Selesai, harusnya dia naik, pindah gerakan. selesai. Nah, Sebenarnya permasalahannya adalah bahwa di sini ya dengan program yang sudah kita buat ini bisa kita simulasikan ya. Kita lihat gerakan pahatnya. Maka ketika ini sudah benar jalannya sesuai dengan chain yang kalian gambar, ketika kita input NC kodenya, programnya di mesin CNC, maka hasilnya akan menjadi produk seperti ini. Ya, di sini adalah fungsi perintah program kontur untuk membuat apa? Sekeliling benda kerja atau profil. Gitu ya. Oke. Sekarang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan ya. Kita buka dulu Mastercam 2000. Oke, kita buka dulu Mastercam 2017 atau 2022. Kita gunakan menu wireframe, kemudian kita pilih rectangle untuk membuat apa? Kotak ya. Kita pilih anchor to center jika akan menghendaki letaknya di tengah-tengah settingnya. Oke. Ukurannya berapa? Oke, kita lihat kembali di sini. Kita akan mencoba program job sheet latihan ya. Sini. Oke. Saya perbesar. Oke, gambarnya nanti seperti ini untuk latihannya ya. Ukuran 60 kali 60. Kemudian ada timbul sekelilingnya itu 50 kotak dalamnya. Kemudian ada cekungan 30 kali 20 ya untuk rectangular pocketnya. Oke, kita buat dulu. Oke, ukurannya berarti 60 kali 60. Kita masukkan baik yang width lebar maupun height tingginya. Dan kita centang. Setelah itu kita bisa gunakan menu offset ya. Karena jaraknya tadi 50, berarti kan sisanya kan 10 dibagi 2. 5 ya. Oke. 5. Kita klik kanan kiri atas bawah, kita centang. Selanjutnya kita bisa trim atau potong ya, bisa menggunakan delete atau divide. Kita bersihkan yang tidak kita gunakan.
Kalau sudah jadi seperti ini, bisa kita extrude, jadikan ke 3 dimensi. Tekan solid, kemudian klik extrude. Benda kerja yang paling luar, ukuran 60, kita arahkan ke bawah. Kalau arahnya ke atas, kita jadikan ke bawah karena setting headnya terletak di atas. Oke, ketebalan berapa? 20 mili tadi. Oke, kita extrude lagi untuk membuat kotak yang timbul. Maka kotak yang luar dan kotak yang dalam kita klik dua-duanya. Kemudian kita centang. Setelah itu kita pilih cut body. Karena kedalamannya adalah 2 mili, kita isikan 2 mili di sini. Maka di sini akan menjadi timbul, ya, yang kotak tengahnya ini. Kemudian kita centang. Setelah itu bisa kita pilih mesin, kita pilih mill, ya. Oke, karena ini masih ada, saya ulangi. Oke, kita pilih mesin, pilih mill, default, ya. Kita atur stock setupnya, kita double klik, kita pilih yang all solid. Oke, kita centang, maka ukuran raw materialnya akan sesuai dengan benda kerjanya. Kemudian kita pilih toolpad. Buat program apa? Kontur. Oke, kita kontur. Oke, mana yang akan kita kontur? Kotak yang dalam. Oke, centang. Kita pilih tool. Belum ada listnya, kita klik kanan, create new tool. Pakai apa alat potongnya? End mill. Diameternya berapa? 10. Oke, ini 10. Next. Kita atur apa lagi? Kecepatan penyayatan, kecepatan pemakanan, ya. Misalkan 300. Oke. Kemudian kecepatan nusuknya 100 dan juga spindle speed RPM-nya adalah 3000. Finish. Oke. Kita atur cut parameternya dan juga ketebalan pemakanan, depth cut. Ketika 2 mili apakah kita langsung sayat sekali 2 mili? Oke, kita buat 1 mili setiap kali turun. Lead in lead out kita matikan. Linking parameternya, ya, kita klik kanan sumbu Z. Kita arahkan bagian yang paling bawah. Hasilnya adalah min 2. Kita centang. Oke, kita perhatikan tanda kuning atau warna kuning di sini dan warna biru. Di sini adalah ketika bahan pertama kali turun. Coba aja kita simulasikan apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Kita klik verify selected operation, kita play. Apakah gambar benda kerjanya seperti ini nanti? Tidak. Oke, berarti kita edit di mana? Di parameternya. Kita double klik di parameternya. Kemudian kita klik cut parameter. Di sini adalah direction dari arah toolnya. Berada di mana? Left itu sebelah kiri. Kita ubah menjadi kanan, right, ya. Oke. Nah, kita simulasikan. Oke. Seperti ini ya. Nah, bisa dicoba. Ada pertanyaan? Belum? Oke, silakan kalian coba ya ngerjakan job latihan seperti ini. Ini gambar kerjanya. Saya zoom. Oke. Nah, seperti ini. Silakan dibuat 2 dimensinya terlebih dahulu, kemudian kalian buat program kontur. Bisa dimulai? Oke, silakan kita mulai. Oke, rectangle ya.
Coba simulasikan, sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, itu verify. Ya, di play coba. Oke. Oh, ini masih ada timbul ya. Oh, ini tinggal ditambah multipass. Oke. Yang lainnya, ada yang sudah bisa? Sudah semua ya? Sudah ya? Oh, sudah semua. Oke. Kalau sudah, ya kita perhatikan. Bapak akan membentuk kelompok, ya. Di sini ada satu kelompok terdiri dari 5 siswa, ya. Di dalam kelompok ini Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja kalian. Nanti kalian akan Bapak berikan problem atau masalah, ya. Kalian diskusikan, nanti kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian masalah itu kalian pecahkan buat programnya, kemudian kalian sampaikan hasil diskusinya. Paham ya? Oke, silakan duduk berkelompok dulu. Di sini ada kelompok 1 Vio, Fibri, Arya, Zanuar sama Anggala. Silakan menyesuaikan tempat duduknya. Kemudian kelompok 2 Daril, M. Robi, Raffi, Fafian sama Muhammad Ahda. Silakan duduknya dipindah. Ya, sesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan berdiri. Oke, ganti. Yang kelompok 1 di sebelah timur, kelompok 1 sebelah timur. Karena ada Fibri di sini. Daril di mana? Kelompok 2 ya, pindah. Ya, kamu di sini. Oke. Ya, ini ketua kelompoknya siapa? Fibri ya. Ya, ketua kelompoknya Robi. Oke, nah, silakan diskusikan ya. Dari LKPD itu ada problem masalah seperti ini. Coba perhatikan. Oke. Masalahnya di sini ada beberapa kontur, baik melingkar, ya kan, maupun seperti ini. Kalian gambar, diskusikan, kemudian di dalam LKPD ini, ya, nanti kalian tentukan pertanyaan-pertanyaan di sini kalian jawab. Kalian tentukan seperti perhitungan parameternya, RPM-nya berapa. Kemudian di sini ada diminta feed rate, kecepatan penyayatan berapa. Kalian tuangkan di sini, ya. Kemudian kalian diskusikan maju ke depan. Bisa kita mulai? Waktunya? Waktunya adalah 30 menit. Ya. Bisa kita mulai ya? Oke, silakan didiskusikan, dicoba. Duduk secara berkelompok. Oke, silakan. Pakai ukuran berapa tuh? Naik pakai berapa ini? Dari 10, 8, 6. Pakai nama aja. 6. Bisa. Kalau 6 itu nanti bentuknya lama. Kalau 10 nanti ini kan jaraknya 10. Kalau pakai 10 nanti M-nya kecil. Jadi pakai 8 aja. Ya, dari sini permasalahannya apa? Kesulitannya apa kalian? Pak, kalau ininya nggak terkena lingkaran ini gimana fungsinya? Nah, kalau menurut kalian harus yang diubah apanya? Mungkin itunya Pak. Apa? Ukuran N-milnya. Ukuran N-milnya, oke. Dibuat berapa harusnya? Kalau itu kan ininya kan 10 Pak. Mungkin bisa pakai di bawah 10 Pak, mungkin 8 atau enggak 6. Nah, kalau kamu konturnya dengan ukuran N-mil yang sama, ini nggak bisa. Dari tadi masalah terus. Paham maksudnya?
Makanya harus dipakai N mil yang ukurannya lebih kecil dari 10. Berarti kamu pakai berapa? 6 atau enggak 8? 6 atau 8. Nah, itu masalahnya. Gitu ya? Oke, silakan dilanjutkan. Oke. Betul. Ya, waktu habis. Silahkan bagi kelompok yang sudah selesai bisa presentasikan hasil diskusinya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Ya, kita presentasi dulu. Ya, semuanya. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Oke, ini. Oke, ya menghadap ke sini. Oke, geser lagi. Yang membaca di tengah, yang membacakan di tengah. Oke. Dari jawaban itu kalian dijawab aja ya. Oke. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran kami. Hasil diskusi kelompok kami. Baleni. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk masalah 1, dari instruksi tersebut tentukan alat foto yang sesuai dan ukuran geometri. Dari kelompok kami sendiri, kami menggunakan plat Emil dengan 2 diameter yaitu diameter 8 dan diameter 20. Untuk perhitungan RPM-nya Emil 10, Emil 8, kelompok kami menggunakan RPM 3000, sedangkan untuk Emil 20-nya sama 3000. Untuk fit rate-nya Emil 8, kelompok kami menggunakan fit rate 500, sedangkan Emil 20 menggunakan fit rate 300. Oke, ya, udah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 dari pemaparan yang disampaikan tadi menggunakan N-mil 8 dan N-mil 10 ya. Mengapa menggunakan N-mil diameter 8? Di sini terdapat sebuah profil diameter dengan diameter 10. Itu kalau digunakan N-mil 6 terlalu lama. Oke. Sedangkan kalau digunakan N-mil 10 itu akan pas dengan garisnya ya. Jadi kemungkinan akan terjepit. Oh gitu. Itu tidak bagus untuk alat potong sendiri. Ya. Maka digunakan N-mil 8. Sedangkan N-mil 20 sendiri digunakan untuk pemakanan diameter 30 tengah dan pemakanan keliling diameter yang luar ini. Oke, diameter 100 ya? Ya, oke ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 bisa kembali ke tempat. Oke. Selanjutnya kelompok 2 dipresentasikan hasilnya. Ngomong saja senyamanmu. Tadi kita ada masalah apa? Oke, ngerti ya. Yuk, di tengah Rin, biasa Rin. Geser lagi. Oke, kami dari kelompok 2. Oke. Ya, saya dari sebentar. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan yang saya lakukan pada gambar kerja dan jobsit yang ada di sini. Langsung kendalanya aja. Kendala yang kami. Kendalanya di bagian sama seperti kelompok 1, di bagian yang ini. Ditunjuk pakai pointer tuh. Ditunjuk pakai ya. Di bagian yang ini. Ya. Itu saya memakai N-mil lebih dari 10. Ya. Sehingga itunya ikut tidak bisa programming. Tersayat. Tidak bisa tersayat. Solusinya? Saya menemukan solusinya di bawah N-mil 10 bisa memakai 8 atau 6. Oke, ya. Kalau misalkan N-mil 6 itu terlalu lama, jadinya saya memakai N-mil 8 sama seperti kelompok 1. Oke, ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ya, silakan kelompok 2 bisa kembali ke tempat. Oke, ya. Sebelum kita masuk ke akhir pertemuan, ya, ini ada beberapa soal latihan, ya. Nanti kalian kerjakan, ya, buka di LMS,
ya kan? Nanti Bapak berikan waktu diupload di LMS, aplikasi manajemen sekolah, ya, aplikasi akademik. Kalian ada tugasnya latihan tentang kontur, ya, apa yang kalian tangkap hari ini kalian bisa kerjakan di rumah. Kemudian nanti kalian bisa gunakan media seperti Google, YouTube untuk mencari informasi, ya. Bapak berikan waktu upload maksimal nanti sore jam 4. Bisa dimengerti ya? Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, ya, ada yang ingin memberikan simpulan atau memberikan refleksi atau memberikan pendapat? Oke. Ada yang ingin disampaikan? Fibri mungkin? Apa? Kendalanya tadi apa saja yang ketika belajar ini tadi? Tadi belajar Kontur. ya kontur. Masalahnya di mana? Mungkin dari alat potongnya. Alat potongnya harus sesuai. nah, sesuai dengan profilnya tadi ya. Oke. Kelompok 2 Coba mungkin tentang keefisiensian ya, efisiensian ya, keefektifan lah ya, keefektifan dalam pemilihan apa? Alat potong. Oke. Terus ada yang ingin menyimpulkan Pak kesimpulannya? Ya tinggal dibaca aja, tinggal dibaca. Oke. Berarti kontur tujuan untuk keliling, terus parameter pemotongan harus tepat, pemilihan garis harus tepat, ya. Oke. Balik ini ya. Oke. Yuk, ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Apa poin-poin pentingnya yang harus kita perhatikan? Ya, yang keras. Untuk kontur sendiri merupakan sebuah pemrograman untuk pemakanan keliling Ya. profil, dan untuk pemrograman kontur sendiri kita harus menentukan alat potong, terus ada feed rate, parameternya harus sesuai agar alat potong tersebut tidak rusak seperti itu sewaktu pemakanan kontur. Oke, ya betul sekali ya. Tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir pertemuan ya. Jangan lupa kalian dipersiapkan untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah kontur 3D ya, seperti tadi kayak Vio sudah belajar di YouTube sebelum saya berikan materi pembuka. Itu sebenarnya di YouTube ada, di media informasi internet banyak ya. Materi selanjutnya adalah kontur 3D ya, kalian bisa persiapkan sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan pekerjaan dengan lebih nyaman gitu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya untuk pelajaran 3D ini ya. Silahkan sebelum pulang demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Saya cukupkan sekian. Hati-hati di jalan ya. Salam buat orang tua di rumah ya. Mari kita berdoa. Silahkan salah satu ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Doa selesai. Bisa. Hebat. Mantap, siap berprestasi. Ya, akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.